teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rianti, Prodi S1 Farmasi Universitas Kadar Bangsa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan. Apa sih itu kelarutan? Apakah teman-teman ada yang tahu kelarutan itu apa? Kalau belum, mari kita simak video berikut ini. Jangan di-skip-skip ya teman-teman. Di sini ada pengertian kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Contohnya adalah etanol di dalam air. Sifat ini lebih dalam bahasa Inggris, lebih tepatnya disebut misklip. Larut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni ataupun campuran zat yang terlarut. Dapat berupa gas, cairan lain, atau padat. Kelarutan bervariasi dari selalu larut seperti etanol dalam air hingga sulit terlarut seperti perak klorida dalam air, istilah tak larut atau insoluble sering diterapkan pada senyawa yang sulit larut, walaupun sebenarnya hanya ada sangat sedikit kasus yang benar-benar tidak bahan yang berlarut. Dalam beberapa kondisi, titik seimbangan kelarutan dapat dilampaui dengan menghasilkan suatu larutan yang disebut lewat jenuh atau supersaturated yang stabil. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi kelarutan, yaitu sifat solvent dan suhu. Sifat solvent adalah kelarutan yang besar terjadi bila molekul solut mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat-sifat kelistrikan dan molekul solvent. 2. Suhu. Kelarutan gas dalam air biasanya menurun jika suhu larutan dinaikkan. Gelembung-gelembung kecil yang dibentuk bila air dipanaskan adalah kenyataan bahwa udara yang terlarut menjadi kurang larut pada suhu yang lebih kecil. Hal yang serupa tidak ada aturan umum untuk perubahan suhu terhadap kelarutan cairan-cairan dan padat-padatan. Selanjutnya, ketiga, tekanan. Kelarutan dari suatu gas naik jika tekanan saham dari gas yang terletak di atas larutan dinaikkan. Secara kualitatif, hal ini dinyatakan dalam hukum Henry yang menyatakan bahwa pada suhu tetap berbandingan dari tekanan saham dan solut gas dibagi dengan mol fraksi dari gas dalam larutan adalah tetap. Yang keempat, satuan kelarutan. Kelarutan atau khususnya untuk zat yang sukar larut dinyatakan dalam mol, jadi kelarutan sama dengan kemolaran dari larutan jenuhnya. Di sini ada rumusnya, teman-teman bisa dilihat. Selanjutnya ada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat larutan berada dengan sifat pelarut murninya. Terdapat 4 sifat fisika yang penting, yang besarnya tergantung pada banyaknya partikel zat terlarut, tetapi tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya. Keempat sifat ini dikenal dengan sifat koligatif larutan. Sifat ini besarnya berbanding lurus dengan jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif tersebut adalah tekanan uap, titik tindih, titik baku, dan tekanan osmosis. Menurut hukum sifat koligatif, selisih tekanan uap, titik beku, dan titik didih suatu larutan dengan tekanan uap, titik beku, dan titik didih pelarutnya murninya berbanding langsung dengan konsentrasi molar zat tersebut. Larut yang bisa memenuhi hukum sifat koligatif ini disebut larutan ideal. Kebanyakan larutan mendekati ideal hanya jika sangat encer. Selanjutnya, sifat koligatif larutan non-elektrolit.
Tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murninya pada larutan ideal. Menurut hukum Raoult, tiap komponen dalam suatu larutan molekul tekanan yang sama dengan fraksi mol kali tekanan uap dan pelarut murni. Di sini ada rumusnya lagi teman-teman, bisa dilihat. Dan ada titik didih larutan. Titik didih larutan bergantung pada kemudian zat terlarut menguap. Jika zat terlarut lebih mudah menguap daripada pelarutnya atau titik didih zat terlarut lebih rendah, maka titik didih larutan menjadi lebih rendah dan titik didih pelarutnya atau dikatakan titik didih larutan turun. Contohnya, larutan etil alkohol dalam air titik didihnya lebih rendah dari 100 derajat Celcius tetapi lebih tinggi dari 78,3 derajat Celcius, atau titik didih etil alkohol 78,3 derajat Celcius dan titik didih air 100 derajat Celcius. Jika zat terlarutnya tidak mudah menguap atau tak atsiri atau non-valid daripada pelarutnya atau titik didih zat terlarut lebih tinggi, maka titik didih larutan menjadi lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya atau dikatakan didih larutan naik. Maka titik didih larutan juga naik. Kenaikan titik didih larutan disebabkan oleh turunnya tekanan uap larutan. Berdasarkan sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih larutan dan titik didih pelarut murninya berbanding lurus dengan molekilitas larutan. Ada rumusnya teman-teman. Selanjutnya, titik beku larutan. Penurunan tekan uap larutan menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Hukum sifat koligatif untuk menurunkan titik beku larutan berlaku pada larutan dengan zat terlarut atsir atau valid maupun tak atsir non-valid. Berdasarkan hukum tersebut, penurunan tidak baku larutan dari titik beku pelarut murninya berbanding lurus dengan molekilitas larutannya. Bisa dilihat rumusnya di bawah sini, teman-teman. Yang terakhir, tekanan osmes larutan. Peristiwa lewatnya molekul pelarut menembus membran sempermebel dan masuk ke dalam larutan disebut osmos. Tekanan osmos larutan adalah tekanan yang harus diberikan pada larutan untuk mencegah terjadinya osmos atau pada tekanan 1 atm ke dalam larutan tersebut hampir mirip dengan tekanan pada gas ideal. Pada larutan ideal, besarnya tekanan osmos berbanding lurus dengan konsentrasi zat tersebut. Seperti rumus ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada istilah kelarutan. Di sini ada label teman-teman. Bisa dilihat ada very solid dan sangat mudah larut, dan jumlah begini pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Selanjutnya, contoh kelarutan. Ada asam, yang kedua basa, yang ketiga garam. Yang pertama ada asam. Buah-buahan yang masih muda pada umumnya berasam asam. Sebenarnya rasam asam dalam buah-buahan tersebut disebabkan karena zat kimia yang terkandung di dalamnya biasanya disebut asam. Secara kimia, asam adalah zat dalam air dan menghasilkan ion hidrogen H+. Asam akan teronisasi menjadi ion hidrogen dan ion sisa asam yang bermuatan negatif. Contoh asam dan larutan. A. Asam akorbat terdapat dalam tomat, jeruk, dan sayuran. B. Asam asetat terdapat dalam larutan cuka. C. Asam sitrat terdapat dalam jeruk. D. Asam borat terdapat dalam larutan pencuci mata. E. Asam klorida terdapat dalam asam lambung dan obat tetes mata.
F. Asam nitrat terdapat dalam pupuk dan peledak. E. Asam fosfat terdapat dalam deterjen. H. Asam sulfat terdapat dalam bateri mobil. I. Asam laka terdapat dalam keju. Dan terakhir J. Asam benzoat terdapat dalam bahan pengawet makanan. Dan yang kedua adalah basa. Basa adalah zat yang dalam air dan menghasilkan hidroksida OH-. Ion hidroksida terbentuk karena senyawa hidroksida dapat mengikat satu elektron pada saat dimasukkan ke dalam air. Basa dapat menetralisir asam H+ sehingga dihasilkan air H2O. Contoh basa dan larutan. A. Aluminium hidroksida terdapat dalam deodoran dan antasid. B. Kalsium hidroksida terdapat dalam metal dan paste. C. Magnesium hidroksida terdapat dalam antasid. D. Natrium hidroksida terdapat dalam bahan sabun. Dan yang ketiga adalah garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Terdapat beberapa contoh garam antara lain NaCl, CaCl2, CnSO4, NaNO2, dan lain-lain. Contoh garam dalam larutan. A. Natrium klorida terdapat dalam garam dapur NaCl. Natrium karbohidrat terdapat dalam baking soda NaHCO3. C. Kalsium karbon terdapat dalam cat tembok dan bahan karet CaCO3. Yang D. Kalsium nitrat terdapat dalam pupuk dan bahan peledak KNO3. Dan E. Kalium karbonat terdapat sabun dan kaca K2CO3. F. Natrium fosfat terdapat dalam deterjen Na3PO4. Aluminium klorida terdapat dalam baterai kering NHPCl. Dan adapun contoh lain dalam larutan adalah sebagai berikut. Contoh koloid, larutan gula, larutan garam, dan udara bersih. Tepung kanji dalam air, mayones dan debu di udara. Yang ketiga, campuran air dan pasir, sel darah merah, dan plasma putih dalam plasma darah. Contohnya suspensi, air sungai yang keruh, campuran air dengan kopi, campuran minyak dengan air. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.